Mama tolong ditembak bumbu sama telur. Lihat ya. Nah, kan ada di sela apa ini lah. Ini ada yang sakit di bagian ini, ditekan. Ada? Sakit nggak? Yang mana yang sakit? Tunjuk. Mananya? Bagian sini, bagian mana bagian sini? Ini mana sih? Sakit ya? Ya cerita aja nak, cerita. Jujur aja nak, terbuka aja nak ya. Ini ada sakit nggak kalau gitu ini? Sakit? Terasa atau sakit? Kalau diginiin? Sakit katanya dok. Sakit. Giniin sakit? Sakit. Selain di perut sama di perut apa lagi? Di mana lagi sakit bang? Coba cerita Pak Papa. Oh. Dia tahu. Di sikunya. Di mana lagi bang? Tunjukin. Sini iya tangannya. Iya. Berapa orang yang memukul abang? Banyak. Banyak yang mukul. Ada berapa orang? 3 orang. Rame-rame. Bang. Lebih dari 5 orang. Sekolahnya suka ngalah. Sama yang Oh bahaya itu. sementara bang. Setiap makan apa? Iya. Karena itu cuma sedikit sekali. Minum lagi tuh. Kalau minum dok kencang ya. Berarti lagi bengkak ya mungkin ya dok di perutnya. Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Baru-baru ini ada satu peristiwa yang sangat miris sekali yang terjadi di Indragiri Hulu, Riau, di mana seorang bocah kelas 2 SD harus kehilangan nyawanya karena bulian dari kakak kelasnya. Ya, hal ini terjadi di sebuah SD negeri di Kabupaten Indragiri Hulu. Penyebab anak ini dibully karena dia adalah satu-satunya anak yang beragama Kristen dan satu-satunya anak yang bersuku Batak di sekolah dasar tersebut. Jadi bulian ini sudah sering dilakukan, tetapi tanggal 20 Mei kemarin bulian ini disertai dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh kakak kelasnya kelas 5 dan kelas 6 di SD negeri tersebut. Dan orang tua siswa, Bapak Butar-Butar, sudah bertemu dengan wali kelasnya dan wali kelasnya berjanji akan memanggil orang tua dari para pelaku. Tetapi sampai anak ini meninggal dunia, wali kelasnya tidak juga memanggil orang tua para pelaku. Yang menjadi persoalan di sini adalah betapa ironinya negara ini bahkan sampai anak-anak sekolah dasar pun diajarkan kebencian terhadap orang yang berbeda, terutama minoritas di negara ini yaitu agama Kristen dan suku Batak. Kita tahu di Indragiri Hulu atau Riau sekitarnya itu suku mayoritas itu adalah Melayu dan agama mayoritas di sana adalah agama Islam, dan orang Kristen apalagi Batak itu adalah orang yang sangat sedikit di sana, sehingga membuat seperti makhluk asing bagi mereka yang diajarkan kebencian oleh orang tuanya. Kenapa orang tuanya? Ya karena anak itu tidak memiliki kebencian apa-apa, tetapi anak itu ibaratkan seperti selembar kertas putih yang akan dibentuk, diisi, diwarnai oleh orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya mewarnai dengan kebencian terhadap Kristen maupun suku bangsa yang lain, dalam hal ini adalah Batak, Toba, ya, itu yang terjadi. Bayangkan hanya karena kebencian yang ditanamkan oleh orang tua sehingga anak sekolah dasar mampu berbuat tindakan kriminal kepada seorang anak yang beragama Kristen. Jadi peran orang tua di sini itu sangat besar, ya, karena apapun ceritanya
mereka memiliki kebencian sedemikian rupa kepada siswa yang beragama Kristen dan bersuku bangsa Batak Toba, itu mungkin adalah ajaran dari orang tuanya yang membenci agama Kristen maupun suku bangsa Batak Toba. Dan ini berlaku bukan hanya baru-baru ini saja. Dari dulu memang bangsa ini sangat gampang sekali dibakar, sangat gampang sekali diprovokasi oleh isu agama dan suku bangsa. Dan ini tidak pernah selesai dari dulu sampai hari ini. Bahkan hari-hari ini isu tersebut sangat masif, sangat panas. Sedikit saja disenggol maka akan terjadi kekerasan, ya. Dan aku tidak tahu entah dari mana jalannya bangsa ini merasa bahwa Indonesia ini adalah negara Islam. Padahal Indonesia ini bukan negara Islam, tetapi negara yang mayoritas warganya beragama Islam. Sehingga banyak orang-orang yang berpikiran sempit, yang berpaham radikal, ingin sekali menghancurkan, bahkan memusnahkan orang-orang yang di luar agama Islam. Dan itu terjadi dari masyarakat paling bawah. Bahkan saat ini kita bisa melihat anak-anak sekolah dasar juga sudah diajari kebencian sedemikian rupa sehingga mereka bisa melakukan hal keji seperti itu, ya. Jadi sangat miris sekali, di mana juga ketika orang tua korban menjumpai wali kelas seperti tidak respon. Dan kita tahu memang para guru di sekolah-sekolah negeri juga yang mayoritas beragama Islam memang membenci murid-murid yang beragama Kristen. Itu fakta di lapangan. Tidak ada hal yang bisa dipungkiri dari sana, ya. Karena kami juga di Medan ini tahun 90-an juga mengalami hal tersebut. Makanya banyak orang-orang Kristen di Medan ini menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang berlatar belakang Kristen juga. Kenapa? Karena ya itu tadi, ketika anak-anak mereka disekolahkan di sekolah negeri yang mayoritas sana gurunya, bahkan ada guru dan muridnya hampir 100% Islam, itu bakal menjadi korban bulian, korban ejekan. Miris sekali kita melihatnya. Itu sangat membuat keprihatinan yang sangat luar biasa. Nah, di sini peran KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, juga harusnya muncul. Tetapi lihatlah, kalau masalah-masalah seperti ini KPAI nggak pernah muncul. Tapi kalau nanti anak-anak yang berbuat kriminal di jalan, yang merugikan orang lain, diberikan tindakan tegas oleh kepolisian, KPAI bersuara. Tetapi sampai detik ini tidak ada KPAI bersuara atas kasus yang sudah viral ini, yang sudah membuat masyarakat semakin geram. Ya, ini kasus yang sangat luar biasa. Hanya gara-gara beda keyakinan dan beda suku, seorang anak harus kehilangan nyawanya oleh mereka yang merasa memiliki bangsa ini, oleh mereka yang memiliki paham radikal dari orang tuanya yang diteruskan dan diajarkan kepada anak-anaknya. Dan semoga ini menjadi suatu pelajaran bagi kita semua untuk tidak mengajarkan hal-hal keji kepada anak-anak. Bagaimana negara ini bisa menjadi negara maju kalau dari sekolah dasar saja anak-anak sudah diajari radikalisme, anak-anak sudah diajari kebencian terhadap mereka yang berbeda. Sementara Indonesia ini terdiri dari ribuan suku dan 6 kepercayaan atau agama. Jadi tidak bisa kita samaratakan. Dan ingat sekali lagi, negara Indonesia bukan negara Islam. Negara Indonesia ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya terdiri dari 6 agama dan ribuan suku. Jadi jangan pernah kalian merasa memiliki negara ini. Jangan pernah kalian merasa kalian yang menyelamatkan bangsa ini, kalian yang memerdekakan bangsa ini. Ya, negara ini milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Jadi harus terjadi yang namanya keadilan sosial. Jangan kalau tadi korbannya itu yang beragama Islam, maka semua media meributkannya. Tapi karena korbannya beragama Kristen dan suku Batak,
media seolah-olah terdiam, dan KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tidak bereaksi terhadap hal ini. Ya, sungguh miris sekali. Dan lihatlah, tayangan-tayangannya tidak pernah viral, tapi coba tadi yang menjadi korban adalah seorang anak yang beragama Islam. Waduh, kita nggak tahu betapa ributnya media-media lokal, media-media nasional meliput hal ini, memposting hal ini. Tetapi karena korbannya seorang Kristen yang minoritas di negara ini, dan sukunya pun suku bangsa Batak Toba, bermarga Butar-Butar yang juga minoritas di bangsa ini, ya media pun tutup mulut, KPAI pun tutup mulut, dan mereka-mereka yang punya wewenang untuk memberikan keadilan kepada keluarga korban juga tutup mulut. Tidak ada suara sama sekali. Inilah Indonesia, inilah NKRI yang digadang-gadang ingin mencapai Indonesia Emas 2045. Omong kosong kalau dari dunia pendidikannya masih seperti ini, ya. Banyak diskriminasi, bullying kepada mereka yang minoritas, kepada kaum-kaum yang sedikit jumlahnya di negara ini, selalu dinomor duakan, dinomor tigakan, bahkan disepelekan. Bagaimana Indonesia ini bisa maju? Padahal dari pihak keterangan keluarga korban ini adalah siswa yang pintar, berprestasi. Tapi hanya karena dia beragama Kristen dan bersuku Batak, maka prestasinya tidak dianggap oleh pihak sekolah. Sungguh miris sekali. Jadi kawan-kawan, ini menjadi perhatian bagi kita semua. Ya, kalau memang kau tinggal di daerah yang mayoritas mereka yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan radikalisme, usahakan anakmu jangan sekolah di sekolah negeri. Ya, banyak sekolah-sekolah swasta yang beragama Kristen, sekolahkan di sana, walaupun mahal, tapi mereka terjamin kehidupannya, ya, terjamin keselamatan mereka. Mereka tidak akan pernah mendapatkan ejekan, hinaan, bahkan aniaya seperti ini. Ya, sungguh miris ketika seorang anak diharapkan menjadi penerus bagi keluarganya, tapi harus berakhir tragis oleh karena ajaran dari orang tua yang membenci orang yang berbeda, yang membenci suku yang berbeda. Ingat kawan-kawan, pelangi itu indah karena dia beraneka warna. Kalau pelangi itu hanya warna biru, dia tidak akan indah, kawan. Ya, dunia ini bisa indah itu karena ada beraneka warna, ada perbedaan warna, ada perbedaan jenis, ada perbedaan satwa, perbedaan tumbuhan, tanaman, semuanya berbeda. Itu makanya dunia ini indah. Kalau hanya satu warna, hanya satu jenis, dunia tidak akan indah. Demikian juga Indonesia ini kenapa menjadi negara yang indah, negara yang sangat disukai oleh dunia, karena Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam suku, budaya, agama, ras, warna kulit. Jadi itulah kekayaan Indonesia. Jangan kau rusak kekayaan Indonesia hanya karena pikiran sempitmu, hanya karena paham radikal yang ditanamkan oleh pemuka-pemuka agamamu yang ingin Indonesia dihancur, yang ingin Indonesia ini rusak, yang ingin Indonesia ini berantakan. Jangan. Ya, tapi tanamkanlah rasa persatuan, rasa memiliki, rasa kasih sayang kepada semua yang berbeda. Jadi kawan-kawan, semoga video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita dan tidak ada lagi peristiwa-peristiwa bullying, peristiwa-peristiwa aniaya oleh karena perbedaan agama, suku, dan ras di negara yang kita cintai ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sadar.